Cerita malam ini tentang kuntilanak, gue tutup ya. Pakai cerita dari kuntilanak yang beda dari yang lain, Bi. Nat. Mungkin bisa dibilang itu tuh gabungan dari kedua tingkatan kuntilanak sebelumnya. Gue ada cerita tentang kuntilanak merah kehitaman. Oh, oke. Dan asal lo tahu, kuntilanak ini tuh bisa dibilang quote unquote ya penguasa dari segala jenis kuntilanak. Wow. Jadi nggak cuma bisa neror atau nyelakain kita doang, tapi bahkan bisa sampai nyuruh sosok setan lain buat ikut neror kita juga. Ini pengalaman setahun lalu dari sebut aja namanya Yeni, yang kebetulan baru aja balik dari rumah neneknya di perbatasan Sukabumi buat ngurus penjualan tanah warisan. Kenapa dia yang ngurus? Soalnya bokapnya itu selaku ahli waris kebetulan udah lama meninggal. Dan dari situlah akhirnya Yeni baru tahu kalau dulu keluarga itu pernah terlibat dalam pesugihan. Nah, Yeni pikir perjanjian pesugihan udah putus. Ternyata belum, Bihnat. Katanya masih ada satu kutukan lagi yang belum ditagih, bukan ke orang tuanya, tapi ke anaknya, yaitu si Yeni ini sendiri. Jujur dari lahir, Yeni tuh belum pernah sama sekali dibawa orang tuanya buat ke rumah neneknya ini. Nggak tahu kenapa. Ketemu pun juga nggak pernah. Jadi kali ini pertama kalinya lah dia ke sana, dan seorang diri pula sendirian. Udah tuh dengan berbekal alamat yang dikasih sama Pak Aceng, tetangga neneknya ini, Yeni tuh langsung pergilah ke sana. Pas pertama nyampe tujuan, di sana tuh udah berdiri rumah peninggalan neneknya di tengah ladang. Rumahnya tuh dari kayak kayu tua, terus dikelilingin sama pagar kawat berkarat gitu, dan sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi ini ngerasa kalau sejak langkah pertama dia masuk ini, udah kerasa kayak padet gitu rasanya, Bihnat. Dan pas dicoba buka pintu depannya, lampu gantung tuh kayak langsung goyang keras, padahal nggak ada angin sama sekali. Terus baru juga hari pertama nyampe, Yeni tuh langsung dikasih dengan suara kayak ada anak kecil ketawa cekikikan lirih dari arah dapur. Oke. Nah, karena dari awal perasaannya udah nggak enak, makanya malam itu tuh Yeni mutusin buat tidur di semacam gazebo depan rumah neneknya ini. Gazebo ya kayak gazebo biasa gitu kebuka, dan dia tuh bisa ngeliat lah segala sudut area rumahnya. Tapi ternyata keputusan dia buat tidur di gazebo tuh salah banget, Nat. Karena katanya di tengah-tengah dia tidur, sayup-sayup mata Yeni tuh bisa ngeliat gitu ya. Dia bisa ngeliat jelas kalau jendela rumah yang awalnya ketutup rapat, bahkan kekunci, tiba-tiba kebuka sendiri. Rumah pun tuh kelihatan gelap banget karena listriknya kan emang udah putus kan. Terus nggak tahu ini mimpi atau bukan, tapi di pohon nangka ujung halaman, si Yen ini bisa ngelihat ada sosok perempuan duduk di ranting, rambutnya ngegantung sampai ke akar, gaunnya sobek, warna tuh jadi kayak merah-merah darah gitu, darah kering. Udah tuh kebesokannya Pak Aceng, tetangganya si neneknya ini ya, datang buat jengukin si Yeni. Tapi pas beliau tahu kalau Yeni ini sendirian di rumah dan nggak ada saudara sama sekali, muka itu langsung berubah banget nih si Pak Aceng ini. Di situ Pak Aceng cerita kalau ternyata kakeknya Yeni itu dulu ikut pesugihan namanya tanah merah, kayak semacam perjanjian tanah keramat gitu yang konon katanya tuh tumbuh dari darah anaknya sendiri. Sebagai imbalannya, tanah keluarga Yeni itu jadi subur, nggak pernah kering sama sekali. Tapi ya syaratnya itu, tiap generasi harus nyerahin satu hal, anak sulung, darah murni, atau warisan itu sendiri. Terus Pak Aceng lanjut bilang, bapakmu itu dulu kabur pas kakekmu meninggal, nggak mau jadi persyaratan. Tapi ya yang namanya janji harus ditepati, nggak akan putus meski orang udah meninggal. Ya ini masih coba buat kayak nyerna maksudnya apa gitu kan, dia kan nggak ngerti apa-apa kan. Dia masih nggak percaya tuh sama apa yang dibilang sama Pak Aceng. Nah makanya pas ditawarin sama Pak Aceng tidur di rumahnya Pak Aceng aja biar kayak nggak kenapa-napa, si Yen itu nolak. Masuk malam kedua, setelah selesai bersih-bersih, Yen itu mutusin buat tidur di dalam rumah. Dia tuh nyari kamar yang paling better lah buat bisa dipakai tidur. Dan masih sama, karena nggak ada pencahayaan, makanya Yeni tuh nyiapin lilin ke sudut-sudut ruangan dihidupin gitu ya, termasuk kamarnya buat tidurnya nyenyak lah. Nah tapi baru juga masuk dan ngunci kamar, tiba-tiba tuh kedengeran ada kayak suara serak, serak gitu Nat. Kayak suara kuku nyakar gitu dari bagian bawah ranjang. Nengoklah Yeni ke bawah kan, ke bawah ranjang itu buat ngintip tuh ada apaan gitu. Pas dilihat di sana udah ada dua tangan pucet keluar dari celah lantai, kayak gerak cepet banget buat nangkep Yeni. Yeni kaget, dia langsung mundur sambil teriak ketakutan. Tapi dari arah langit-langit langsung muncul suara perempuan kencang banget, cikikar gitu Nat. Suara tuh jadi kayak gak mau kalah sama teriakannya Yeni. Dan entah itu siapa yang ngomong, Yeni tuh bisa denger si sosok cewek ini ngomong kayak, kamu anaknya, berarti kamu gantinya gitu. Udah tuh abis diteriakin ngelengking gitu sama si kuntilanak ini, si Yeni tuh pingsan lah di tempat.
Nah sebenarnya Yeni tuh udah kebangun dari pingsannya. Cahaya matahari tuh bikin dia bangun gitu kan, udah pagi kan. Tapi ternyata pun udah pagi, badan dia tuh masih nggak bisa gerak. Dia cuma bisa tiduran, matanya tuh bener-bener kayak cuma geter-geter gitu. Terus mulutnya pun juga kaku, nggak bisa bersuara. Lo bayangin aja hampir seharian Yeni tuh cuma bisa tiduran aja di lantai kamarnya. Saking dia capeknya, jadi cuma bisa tidur doa gitu sampai selesai. Oke. Yeni baru beneran bangun tuh dan bisa gerak di malam ketiga. Giliran dia bangun, dia ini jadi kayak dikurung di kamar. Pintu dan jendela tuh jadi kayak kekunci sendiri. Dan pelan-pelan Yeni tuh coba ngintip lah dari lubang kunci itu. Ini kata Yeni ya, dia tuh bisa ngeliat pintunya tuh emang kayak ada yang nahan dari arah luar. Yang nahan itu sosok perempuan tinggi, kulitnya legam hitam dan melepuh, dan rambutnya tuh kayak merah gitu. Dan lo tau gak Bi, Nat? Yang lebih ngerinya lagi katanya di belakang sosok cewek ini pelan-pelan muncul kayak sosok-sosok bayangan kecil bermata putih, jalannya ngerangkak, terus kayak ngelolong kayak anjing beneran pengen dikasih makan gitu loh. Anjir. Sambil terus baca doa, baca ayat kursi gitu. Yeni coba terus kayak ngedobrak jendela kamarnya. Dan syukur banget dobrakan yang keberapa kali itu bisa ngebuka jendelanya lah. Langsung tuh dia lompat keluar jendela, terus langsung lari ninggalin rumah. Yeni tuh beneran gak tahu apa yang kejadian sebenarnya. Dia nekat buat langsung pergi gitu aja buat balik ke rumahnya di malam itu. Pokoknya Yeni tuh lari lah ke rumahnya sampai akhirnya hampir subuh nyampe lah Yeni di rumahnya. Bukannya disambut baik sama nyokapnya, Yeni tuh udah pagi-pagi buta gitu ya sampai rumah. Nyokapnya tuh tiba-tiba nyamperin Yeni dan nanya kayak gini, "Gimana mbak, kamu jadinya ngasih itu tuh ke siapa sekarang?" Nah si Yeni tuh kesel banget lah nyokapnya bilang kayak gitu. Dan dia disuruh ke sana sama nyokapnya, berarti kan tujuannya emang buat ini kan, buat jadi kayak tumbal pesugihan kan. Yeni kesel, dia langsung masuk lah tuh ke kamar sendiri dan gak jawab ibunya. Sampai beberapa hari pun dia juga gak ngobrol tuh sama nyokapnya. Tapi emang masalahnya ternyata belum selesai. Yeni tuh jadi kayak selalu dimimpiin di setiap tidurnya. Di mimpi-mimpinya ini, Yeni tuh selalu berdiri di ladang neneknya itu. Dia kayak ngeliat sendiri tuh diri dia sendiri ya, kayak lagi dikuburin sama dua sosok di sana. Perempuan berkebaya merah sama perempuan berjubah hitam yang lagi ngegali makamnya pakai tangan kosong. Pokoknya kedua sosok ini tuh selalu kayak ngomong kalimat yang sama setiap mimpi. Mereka cuma kasih dua pilihan ke Yeni. Tinggal di sini tuh di rumah neneknya ya. Iya. Atau Yeni warisin ke anaknya. Dah, si Yeni tuh kasaran disuruh kayak milih dua hal itu loh. Dan di setiap bangun tidur pun juga selalu jadi kayak ada bekas cakaran kuku di kakinya. Dan kayak ada tanah-tanah coklat di sekitaran tangan Yeni. Yeni stres banget. Akhirnya dia milih buat balik lagi ke rumah neneknya, buat kayak ngeberesin masalahnya gitu. Singkat cerita akhirnya Yeni balik lagi lah tuh ke rumah neneknya itu. Dan pas dia sampai ke halaman rumah neneknya, di belakang rumahnya neneknya itu ya, ternyata yang dia mimpin tuh beneran jadi kayak kenyataan Bi, Nat. Di belakang rumah itu beneran udah kayak ada tanah gundukan yang abis digali gitu, kayak ada liang kubur. Dan beneran kayak baru aja digali. Dan di beberapa sudut liang gitu kayak ada kain kafan putih gitu. Dan gak tahu dapat ide dari mana, tapi yang terlintas di pikirannya ini tuh tiba-tiba kayak dia langsung mau ngambil kayak potongan kain kafan tadi, digulung barengan sama surat tanah rumah itu, terus dibakar gitu aja sebelum akhirnya dikubur ke salah satu liang kubur di sana. Dan detik itu juga dari dalam rumah itu kedengaran kayak suara gamelan, plus kayak ada asap dari bawah rumahnya gitu ngepul gitu. Gak lama dari situ tiba-tiba suaranya hilang, rumah itu jadi kayak getar, dinding-dinding ngelupas, terus dari kayak balik tembok gitu, satu persatu tuh muka sosok-sosok itu tuh kayak mulai bermunculan gitu. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka tuh jadi kayak kebuka ngangak gitu. Akhirnya beres itu, Yeni langsung balik lagi lah ke rumahnya, ke rumah dia beneran ya. Dia mulai gak nyaman tinggal bareng sama ibunya, dan akhirnya dia mutusin lah tuh buat tinggal sendiri nyewa apartemen. Ya seenggaknya bisa bikin sedikit lebih tenang lah. Nah kenapa belum sepenuhnya tenang? Karena sejak hari itu, setiap tengah malam, Yeni tuh masih sering banget ngelihat ada bayangan perempuan merah kehitaman gitu berdiri di ujung lorong apartemennya. Dan setiap minggunya posisi kuntilanak merah kehitaman itu makin lama makin deket ke arah kamarnya si Yeni. Anjir, berarti sampai detik ini pun dia masih dihantui ya Muy? Iya, jatuhnya kayak gitu. Kenapa dia gak nyari cara buat ngusir si kuntilanak itu ya? Menurut gua mungkin Yeni tuh mikirnya abis dia udah ngebakar surat tanah itu hilang gitu kutukannya. Nah, tapi ternyata belum. Gue masih kebayang sih. Tadi tuh yang lo bilang ada wanita berjubah hitam dan juga berbaju merah ngegali kuburan dengan tangan kosong tuh, anjing. Gue kalau ngebayangin tuh gue ada di sana malam-malam sendirian, merinding banget sih. Iya, apalagi yang gue dapat cerita itu cerita tentang
kuntilanak paling kuat kan, Bi? Itu dia. Kayak merah keiteman kan. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, nggak usah lah kita ketemu sama kuntilanak yang merah keitaman ini. Kuntilanak putih aja yang katanya nggak sekuat itu aja serem kan? Bener, Gimana kuntilanak yang lain? itu dia. Dan makanya nih dari beberapa kuntilanak yang gue denger dari cerita lu berdua pun yang gue dapet gitu ya, banyak banget yang gue baru tahu gitu ada bentukan seperti itu. Iya. Mungkin lo punya cerita tentang kuntilanak atau sosok kuntilanak yang orang-orang belum dengar?